Terus ini juga di sini juga banyak banget darah. Aku ngerasain panas dingin gitu. Aku juga pas badan aku ngerasain itu, aku kayak di penglihatan aku tuh, aku ada di suatu tempat. Tempat itu tuh gelap. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sania. Kali ini saya sedang ada di segmen podcast Bahasa Bisa. Kali ini cukup spesial karena kedatangan tamu, seorang gadis cantik dari Cilacap. Dan kita sapa dulu aja, narasumbernya sudah ada di samping saya. Halo semuanya, saya Amelia Agustin, biasa dipanggil Amel, saya dari Cilacap. Apa kabar? Alhamdulillah Iya. baik. Kira-kira kesibukan kamu sekarang lagi ngapain nih? Kesibukanku, aku masih sekolah sih, jadi berangkat sekolah pagi, pulang sore gitu. Oh, masih sekolah. Iya. Kira-kira rencana setelah lulus sekolah mau ngelanjutin kuliah, kerja, atau kemana nih? Rencana kedepannya belum tahu sih, karena emang pengenku itu aku langsung kerja, cuma ya pikir-pikir lagi nanti. Oh, iya iya. Oke, kamu pertama kali diundang ke podcast saya untuk menceritakan pengalaman hidup kamu yang katanya kamu pernah berjuang melawan penyakit hidup kamu. Apakah benar? Iya benar. Kalau boleh tahu kira-kira penyakit apa yang pernah kamu alami? Penyakit kelenjar. Oh, kelenjar. Iya. Oh. Oke, buat kalian semua yang ingin tahu cerita pengalaman kisah hidup Amel ini, kita tonton videonya sampai akhir. Audio Jungle. Amel, kira-kira waktu kejadian itu waktu umur kamu berapa tahun? Itu waktu aku masih kecil, umur 11 tahun. Waktu kamu masih sekolah SD? Iya, waktu aku masih sekolah SD. Oh. Kalau boleh tahu, kira-kira bisa ceritain kronologis dari pertama kamu berjuang melawan penyakit kamu hingga kamu bisa sembuh kembali seperti ini. Jadi dulu waktu aku masih kecil, aku tuh suka banget yang namanya sama makanan manis-manis. Contohnya kayak permen, coklat gitu. Kan namanya anak-anak pasti sukalah makanan manis. Nah, itu aku gara-gara kebanyakan terlalu banyak makanan manis, aku jadi sering sakit gigi. Itu dulu sakit gigi tuh nggak cuma sekali dua kali, jadi kayak sering, hampir tiap minggu kayaknya sakit gigi. Nah, tapi orang tua aku tuh nganggapnya tuh kayak itu masalah biasa, kayak kayak lah cuma sakit Penyakit gigi biasa. biasa gitu. Pasti nanti juga sembuh. Tapi ternyata sakit gigi aku tuh terus berlanjut, kayak nggak susah sembuhnya meskipun aku udah berobat ke klinik-klinik terdekat, ke ahli gigi gitu, tapi kayak kayak emang susah sembuhnya. Nah, terus lama kelamaan aku ngerasain sakit gigi, aku tiba-tiba kok di bawah dagu aku tuh muncul kayak benjolan. Oh, berarti dari efek dari sakit gigi itu eh, awal mulanya. Belum tahu kan, waktu itu kan belum belum dicek, belum Oh, ke diperiksa dokter. gitu. Nah, awal muncul benjolan, terus aku ngomong sama mama aku, "Mah, kok ini di bawah dagu aku ada benjolan gitu, ini kenapa ya?" Gitu. Terus mama aku tuh kayak, "Oh iya, oh iya kok ada," gitu. Terus dibawa ke puskesmas, dicek, periksa, konsultasi ke dokter. Nah, terus kata dokter, kayaknya ini efek dari sakit gigi, soalnya biasanya kalau orang sakit gigi, giginya bolong, itu kan keluar nanah sama darah. Iya. Nah, ini aku nggak keluar Oh, nanah sama darah, jadi kemungkinan besar itu benjolan nanah sama darah yang menggumpal iya gitu. iya. Terus? Nah, terus udah aku konsultasi, aku cuma diberi obat pereda nyeri. Itu aku berobat jalan lah, kayak kalau misal obat habis aku periksa Oh, lagi, iya iya. habis periksa gitu terus. Nah, tapi lama kelamaan itu benjolan aku tuh Semakin makin besar. besar, iya makin besar. Terus juga kok jadi makin sakit. Itu jadi semakin sakit, semakin besar Benjolan. benjolan, semakin aku ngerasain sakit. Iya Nah, iya. terus aku bilang sama mamaku, "Mah, aku makin hari makin ngerasain sakit, aku nggak bisa kalau harus kayak gini terus," gitu.
atau nggak kuat gitu kan, Iya. aku juga waktu itu masih kecil kan. Nah terus aku konsultasi konsultasi lagi sama dokternya. Nah terus kata dokternya, Bu ini mungkin harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, Iya, yang iya. lebih tahu, terus juga alat-alat yang buat ngeceknya lebih banyak gitu. Nah, terus udah aku dikasih surat rujukan dari puskesmas di daerah aku. Nah, terus aku langsung dibawa ke Majenang, itu ke Ke rumah rumah sakit sakit besar. besar ya. Itu di Majenang juga aku di apa? Dirujuknya itu ke dokter ahli gigi. Iya. Ya, di Majenang juga sebenarnya sama kayak di puskesmas, cuma kayak diperiksa Periksa giginya gigi doang. kenapa, iya. Terus aku juga waktu periksanya itu waktu aku ngerasain sakit gigi. Iya. Nah, itu cuma diperiksa doang terus dikasih obat pereda nyeri. Cuma apa ya? Lama-kelamaan itu makin besar terus benjolannya. Iya. Tapi sama dokter gigi aku itu cuma kayak dikasih obat pereda nyeri. Aku juga itu ada berobat jalan ada selama 2 bulan kalau nggak salah. Ke rumah sakit yang besar. Ya ke rumah sakit Majenang itu. Nah udah berobat jalan ke ada 2 bulan lebih. Nah itu aku kayak nggak ada perubahan sama sekali. Jadi orang tua aku tuh apa ya kayak ngusulin ke dokter, gimana 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 ini dok, kok anak aku udah berobat jalan lama tapi nggak ada perubahan sama sekali sama penyakitnya. Nah, terus sama dokter, "Ibu, kalau ini mah kayaknya harus ditanganin sama yang lebih tahu ke, dokter yang tahu dalam," gitu ya. Jadi aku sama dokter gigi itu dirujuk ke ahli bedah. Nah, terus pas aku periksa ke ahli bedah itu, katanya suruh diperiksa dulu, dirongsen dulu. Nah, pas udah dirongsen kan tahu tuh hasilnya. Jadi aku sehari periksa itu tuh aku kayaknya, apa ya, kayak langsung sekaligus gitu kayak harus cek ini gitu. Nah ya, nah terus abis itu di ronsen tahu tuh langsung dokter penyakitnya. Terus ternyata ternyata itu benjolan itu kelenjar. Oh. Itu orang tua kamu pas tahu kata dokter, dikasih tahu penyakit kamu kelenjar, orang tua kamu panik? Ya pasti panik lah Panik ya? karena kan apa, aku juga anak perempuan pertama gitu, jadi kayak pasti pikiran orang tua ya kemana-mana gitu. Iya. Nah terus abis itu udah diperiksa-periksa dicek gitu. Kata dokter bedah aku tuh harus dioperasi. Oh, apalagi itu dikasih tahu operasi. Iya. Pasti panik. Iya. Udah aku dikasih tahu operasi Itu cuma orang itu tua kamu pas waktu dokter ngasih tahu harus dioperasi gimana? Boleh apa enggak kata orang eh, tua? jadi kan sama dokter tuh dikasih waktu dulu buat orang tua tuh, mungkin buat apa ya, mempertimbangkan gitu ya. Jadi kayak dikasih waktu 2 hari. Nah habis itu aku suruh berangkat lagi tuh ke rumah sakit. Nah terus kata orang tua aku, eee, "Udah diizinkan aja gimana baiknya," gitu, Iya, yang daripada penting kamu sembuh iya yang penting aku kembali. sembuh daripada aku ngerasain sakit yang gimana ya, yang terus-terusan gitu kan. Iya, Ya pasti hati orang tua sakit lah kalau kalau iya, lihat iya. Lihat anaknya anaknya sakit. sakit-sakitan terus gitu. Nah terus orang tua udah setuju, terus aku langsung eee, apa, kayak mempersiapkan apa aja yang harus dibawa, terus eee, sama dokter juga waktu orang tua aku udah menyetujui, dokter langsung menentukan tuh waktu operasinya kapan. Iya, iya. Ya kan pas udah ditentuin, terus aku berangkat sama orang tua. Nah terus habis itu langsung aku di pengecekan kayak jantung, terus tes darah gitu ya. Nah itu waktu aku Oh, tes. berarti itu langsung berangkat, langsung operasi Enggak, waktunya? jadi aku dicek-cek dulu kayak cek darah, cek jantung gitu. Nah pas aku dicek jantung, Iya, aku kaget juga, aku malu gitu. Ya meskipun aku umur 11 tahunan tuh masih labil, tapi aku iya. udah punya rasa malu gitu. Malu, iya. Cewek Nah namanya cewek. iya, nah pas aku mau pengecekan jantung, aku tuh tiba-tiba kayak aku dilucuti semua. Jadi Dilucut. iya, jadi aku nggak pakai apa-apa gitu, tapi Iya. boleh diizinkan pakai celana. Cuma kalau baju wajib dibuka semua.
Itu, dokter yang nyuruh? Iya kan karena mau dicek jantung, kan kalau Oh, dicek iya jantung iya. kan, pakai alat itu di dada di sini kan, Iya iya. ya. Nah itu awalnya mama aku kayak, gimana ya, kan soalnya aku kan perempuan. Iya. Nah di situ juga banyak perawat cowok, banyak dokter Iya cowok iya. gitu. Tapi ya mama aku bilang, ke dokternya katanya, "Boleh Dok, tapi saya minta tolong jangan ada perawat cowok ataupun dokter cowok di sini," Iya. gitu. Jadi udah, udah dicek semua jantung, terus abis itu juga aku tes darah itu dalam dalam 1 hari itu. Nah, terus habis itu, sorenya kan aku tuh berangkat tuh aku langsung disuruh rawat inap, Oh, berarti setelah cek-cek semuanya langsung suruh proses operasi? Apa rawat belum inap dulu? belum, rawat inap dulu ada 1 hari lah. Nah, itu aku sorenya tuh abis dicek jantung, aku diinfus. Nah, abis Dirawat? Iya. ya diinfus, terus, aku juga sempat disuntik alergi Iya. di bagian tangan. Nah, terus abis itu, aku disuruh puasa selama 24 jam. Jadi itu selama 1 hari. Nunggu 1 hari Iya, proses nunggu operasi? 1 hari itu sebelum operasi, aku disuruh puasa dulu. Jadi bener-bener nggak boleh makan, nggak boleh, minum. Minum? Jadi ya puasa gitu. Iya Cuma iya. nggak kayak puasa, Idul Fitri gitu. Itu waktu proses operasinya jam berapa? Itu, 1 hari setelah aku puasa, sekitar jam 16.30 tuh jam 4:30 sore, itu aku udah dibawa masuk ke ruang operasi. Itu Itu, sendiri? Apa ditemani sama orang tua kamu? awalnya sih emang dokter, memperbolehkan mau ibu atau bapak boleh, Salah salah satu? satunya masuk, ke ruang operasi. Tapi dua-duanya itu orang tua aku tuh nggak tegaan, jadi, aku masuk sendiri. Kamu sendiri? Iya, jadi Kamu aku sendiri? sendiri. Tapi cuma sebelum proses, operasi berlangsung, aku masih sempat ditemenin orang tua. Iya. Nah, pas udah sekitar jam 4:30 sebelum operasi, aku kan masuk tuh ke ruangan. Nah, aku tuh kayak ngelihat, Kaget? lampu. Iya, aku kaget kayak soalnya di sekeliling aku tuh banyak kayak alat-alat yang menurut aku tuh aku ngerasa aku takut Iya sama iya. alat-alat itu. Aku masuk, terus aku lihat kayak ada lampu, gede banget tuh di atas. Nah, sebelum aku dibius, sempet tangan aku dua-duanya, kayak tangan kanan, tangan kiri, terus kaki aku juga dua-duanya, kaki kanan kiri itu aku, diikat tuh. Aku sampai tanya sama mamaku, "Kenapa ya, Ma, kok tangan aku sama kaki aku diikat kayak Iya. gini?" Terus kata mama aku, eee, "Udah nggak apa-apa, berdoa aja, bismillah, pasti ini juga yang terbaik buat kamu." Jadi aku yang tadinya ngerasa aku takut, tapi karena mama aku selalu, Muat? iya, selalu menguatkan aku, jadi kayak, "Udah ah, aku percaya sama Allah, pasti operasinya bisa berjalan Lancar? lancar." Iya. Udah aku diikat, aku, sebelum iya, aku kan mau disuntik itu bius. Iya, Aku dibius. di situ juga takut lagi, aku sempet mau nangis soalnya aku lihat suntikan itu gede banget. Takut? Iya, Iya. nggak kayak suntikan biasanya. Aku takut, aku kira bakal disuntikin ke, tubuh aku, ternyata disuntiknya ke infusan aku. Jadi ya aku nggak nggak apa ya, nggak ngerasa sakit lah, Iya. karena kan ke infusan. Nah, terus abis aku dibius, aku kayak orang ngantuk, beberapa saat kemudian aku kayak orang ngantuk. Oh, enggak langsung kamu tidur Enggak gitu kayak langsung yang aku, tidur? enggak langsung gitu. Aku kayak ngerasain ngantuk dulu, terus lama-lama pandangan aku tuh, rabun-rabun terus sampai menghilang. Jadi Nggak inget apa-apa? iya, jadi aku sampai itu nggak inget apa-apa. Habis aku dibius beberapa saat aku langsung nggak inget apa-apa. Nah, terus, eee, prosesi operasi tuh kayaknya sekitar 2 jam, 2 jam? berjalan 2 jam ya, karena apa, eee Karena prosesi operasi tuh kayaknya, berjalan sekitar 2 jam, itu sekitar jam 6:30 habis maghrib, itu kayaknya aku baru selesai? selesai dioperasi. Dari luar tuh mama sama bapakku tuh kayak panik, takut gitu, soalnya kan kata dokter kalau lampunya merah itu kan
operasi gagal. gagal Kalau lampunya hijau berarti berhasil. lancar. Ya. Nah, itu alhamdulillah operasi aku berjalan lancar. Itu jam setengah 7 aku dikeluarin dari Itu kamu langsung sadar apa gimana? Apa belum? eh, Belum ya, nunggu? belum. Ini aku kan belum sadar. Jadi Iya. aku tahu ceritain itu dari mama aku. Iya. Mama aku nyeritain ke aku. Pas setengah 7 aku dikeluarin dari ruang operasi. Itu aku belum digantiin baju. Jadi aku masih pakai baju yang hijau. Terus aku juga masih pakai yang di kepala itu. Iya. Terus ini juga di sini juga banyak banget darah Iya, dari bekas dari itu bekas di operasi. ya bekas di bedah ini. Nah, terus aku dikeluarin, aku terus dipindahin ke ruang aku rawat inap. Oh iya. Ya, Dalam keadaan belum sadar. iya dalam keadaan belum sadar. Karena kan abis itu kan setelah aku operasi itu ada pasien lagi yang mau dioperasi. Jadi aku harus dipindahin ke ruang rawat inap aku. Iya. Nah, setelah dipindahin, kata dokternya, dokter bilang ngomong dulu ke orang tua aku. Katanya, "Ini nanti anak ibu kayaknya sekitar jam setengah 8 atau jam 8 gitu ya. Itu mungkin udah sadar. Karena kan sekarang belum sadar itu karena efek biusnya. Iya. Cuma waktu udah jam setengah 8, jam 8, aku nggak sadar-sadar. Terus orang tua kaget. Iya, orang Kaget. tua Panik. takut gitu. Terus langsung bilang ke dokternya. Tapi karena emang dokternya lagi ada operasi lagi, jadi yang nungguin aku tuh perawatnya. Oh, ada perawat. Nah, orang tua aku bilang, "Gimana ini Bu, kok anak aku nggak sadar-sadar, udah jam segini lebih," gitu. Nah, terus kata perawatnya, "Udah nggak apa-apa, Ibu jangan panik, doain aja semoga cepet sadar." Nah, pas aku udah dipindahin ke ruang inap, aku denger suara orang-orang di sekitar aku. Iya. Jadi kayak aku denger suara mama aku ngomong, suara bapak aku, kayak suara saudara-saudara aku yang nungguin aku tuh itu nangis-nangis tuh aku denger. Cuma aku mau buka mata, aku mau gerakin Susah. tangan, aku mau ngomong tuh susah. Jadi kayak gimana ya? Kayak orang apa ya? Eh, soalnya aku juga waktu aku dengar suara itu, aku juga badan aku tuh lagi apa ya? Jadi setengah badan aku tuh panas, setengah badan lagi tuh dingin. Jadi dari perut ke kaki aku tuh dingin, bener-bener dingin pucat gitu Iya. loh. Ya. Nah, terus dari perut aku ke kepala itu panas Panas. banget. Karena Kenapa itu bisa panas? aku nggak tahu sih, cuma kata mama aku bilang ke perawatnya, katanya nggak apa-apa, ini efek bius. Tapi kan ya efek bius kenapa mama aku tuh kayak nggak percaya terus, karena Iya. kenapa apa dibilangnya efek bius gitu. Nah, udah aku ngerasain panas dingin gitu, aku juga pas badan aku ngerasain itu, aku kayak di penglihatan aku tuh aku ada di suatu tempat. Tempat itu tuh gelap, itu nggak ada siapa-siapa sama Padahal itu sekali. di ruang inap. Iya, maksudnya Padahal itu aku ada orang lain ya. iya, tapi di telinga aku tuh ngedengar suara-suara orang di sekitar aku. Cuma di pandangan aku itu kok aku di tempat gelap gitu. Aku di tempat gelap, nggak ada siapa-siapa, cahaya cuma ada di aku. Jadi Tapi kamu nggak inget apa-apa itu? Enggak ya? nggak inget apa-apa. Jadi cuma dengar orang nangis-nangis, orang berdoa gitu. Tapi aku nggak inget apa-apa. Iya. Nah, pas di situ aku cuma bilang astagfirullah. Jadi aku banyak-banyak istighfar Istighfar. gitu. Terus udah beberapa saat aku bisa sadar. Iya. Cuma pas aku sadar tuh aku masih belum bisa gerakin tubuh aku, tapi aku udah bisa buka sedikit-sedikit buka pandangan aku, Iya. pandangan aku ya. Sedikit buka mata. Itu juga aku masih bingung kayak Itu belum inget mama iya, apa belum? aku ingat ada mama aku, ada bapak aku di samping aku, cuma aku nggak inget. Bingung. Iya. Iya, aku bingung, aku nggak inget kalau aku abis dioperasi itu aku nggak tahu. Jadi pas aku buka mata tuh emang awalnya kayak masih rabun-rabun gitu, Iya. tapi lama kelamaan bisa aku lihat jelas muka mama aku. Kamu nangis pas? Aku nggak nangis, tapi aku nanya, "Mah, aku kenapa? Kok banyak orang nangis-nangisin aku?" Iya. Aku bilang gitu.
Cuma waktu itu, bekas yang habis dioperasi tuh emang nggak sakit, Iya, nggak sakit. belum kerasa. Iya, cuma mama aku bilang, eee, "Nggak apa-apa, istighfar aja, banyak-banyak nyebut nama Allah." Terus, lama-kelamaan aku kayak ngerasa sadar sendiri. Iya, Aku lihat aku kok diinfus, terus, di sini di baju aku banyak darah. Aku lihat, jadi aku langsung mikir, "Oh iya, aku kan habis dioperasi," gitu. Aku iya, langsung langsung keinget ke situ. iya. Nah, udah aku ingat semuanya, terus pagi-pagi setelah itu aku kayak pas, buka perban ya, aku nangis lagi di situ karena emang Kenapa? pas perbannya dibuka Iya, sakit, itu sakit sakit banget. baru kerasa sakit. Iya, baru kerasa sakit. Nah, itu kan bekas yang dioperasi itu kan bolong, berlubang gitu. Jadi nggak ada penutupnya. Jadi Oh, kalau jadi misal dilihat dari bawah tuh bener-bener kelihatan kelihatan. kelihatan berlubang gitu. Nah, pas sudah diganti, aku nanya ke perawatnya, "Sus, kenapa kok, bekas operasi aku kenapa terbuka Berlubang. kayak gini, ya berlubang kayak gini?" Terus kata perawatnya, "Iya, soalnya nanti kan ada obat yang harus dimasukin pakai alat ke dalam." Nah, pas dimasukin itu juga aku ngerasain sakit. Belum tapi, belum dimasukin. Pas Oh, udah. sesudah dimasukin alat itu aku ngerasain sakit. Tapi ya, eee, gimana lagi, kayak orang apa ya, pengen sembuh kan pasti Iya, apa aja dirasa tetap nggak kerasa gitu. iya. Terus udah aku ada rawat inap di Magelang tuh ada 1 minggu. Nah, abis itu aku boleh dibawa pulang. Cuma emang dalam keadaan operasi aku tuh masih tetap terbuka, Oh, belum ditutup. belum belum bisa ditutup. Ya, udah aku pulang, terus aku tetap harus Oh, berobat berobat jalan. jalan? Ya, berobat jalan itu setiap berobat itu dicek dulu kalau misal emang lukanya udah sedikit kering, itu bisa ditutup. Itu kira-kira berobat jalannya berapa hari? Berapa hari sekali? Itu berobat jalan 1 minggu 2 kali, itu setiap Selasa sama Kamis. Itu masih ininya masih Iya, itu ada kayaknya ada 4 kali berobat jalan, itu ada 2 minggu berobat jalan, aku udah boleh tuh ditutup. Jadi di sini aku nggak cuma operasi 1 kali, oh, tapi operasi aku 2 kali. berarti ada operasi kedua. Iya, ada operasi kedua. Buat apa itu operasi kedua? Itu penutupan Oh, bekas iya, operasi iya. ini. Iya. Nah, udah 2 minggu aku rawat jalan, Jalan? aku udah dibolehin tuh lukanya ditutup. Aku operasi lagi, cuma operasi aku tuh nggak kayak operasi awal. Jadi aku Enggak. dibiusnya tuh nggak bius total. Iya, Jadi aku masih sadar gitu, setengah cuma sadar. setengah. Ya, setengah sadar. Nah, udah itu di operasinya tuh kayak apa ya? Aku nggak tahu ini ditutup pakai daging apa, daging siapa, Oh, aku nggak ditutup, tahu. Iya, ditutupnya dijahit pakai apa gimana? dijahitnya pakai daging lagi. Oh, ditambal. Iya, ditambal. Nah, itu, awal dijahit emang aku ngerasain nggak ngerasain apa-apa, Iya. kayak nggak ada rasanya gitu, tapi aku ngerasa kalau orang itu kayak orang lagi ngejahit gitu. Nah, udah, aku Tapi udah kamu itu gak nangis? Enggak ya, Daga? nggak nangis kan, nggak kerasa apa-apa. Iya, iya. Nah, setelah itu aku dikasih obat pereda nyeri, terus aku boleh dibawa pulang. Nah, setelah pulang aku baru tuh ngerasain sakit, ya namanya daging daging kayak orang dijahit gitu, iya Iya, iya. sakit pasti kan. Nah, itu aku baru ngerasain sakit. Terus mamaku panik lagi karena aku nangis terus. Terus mamaku telepon dokter, terus katanya nggak apa-apa, nanti kalau misal obat pereda nyerinya udah diminum itu juga pasti bakal Hilang. sembuh sendiri. Udah, tapi nggak sampai di situ karena aku tetap harus berobat jalan Jalan. terus sampai benar-benar luka aku Tapi setelah sembuh. proses operasi kedua, rawat inap lagi apa langsung pulang? Enggak, jadi aku langsung pulang. Langsung pulang ke Iya, rumah? langsung pulang. Itu juga pemulihannya itu aku nggak harus ke rumah sakit besar lagi. Oh, nggak Jadi harus ke rumah iya, sakit yang jadi dioperasi itu? ke puskesmas dekat, Terdekat? iya terdekat. Nah, habis itu udah aku kan udah agak
sembuh nih ininya. Iya. Jadi aku memutuskan buat dicabut giginya. Aku Oh, tapi boleh itu dicabut iya, setelah tapi sebelum itu aku juga konsul dulu sama dokternya kayak, "Dok, boleh nggak kalau misalnya dicabut giginya? Soalnya kalau nggak dicabut kan, bisa bisa nanti takutnya tumbuh lagi tuh iya. penyakitnya." Terus kata dokter, "Oh iya, emang emang harusnya dicabut, cuma kan nunggu kamu sembuh dulu ininya. Iya. Takutnya kalau belum sembuh kan, kasihan ke akunya juga, nanti kalau ininya apa ya, buka-buka lagi kan harus dicait ulang lagi." Iya, iya. Ya, nah tuh udah, terus kata dokter boleh, terus aku cabut Cabut gigi. giginya, ya. Tapi kata dokter Tapi itu enggak gimana? apa, enggak apa kalau kamu dicabut, enggak bakal apa gitu? Oh, aku juga konsul dulu sama dokter, katanya kalau kalau gigi bagian bawah itu nggak apa-apa Cabut. dicabut, tapi kalau ini gigi bagian atas itu nggak boleh dicabut karena itu bisa kena ke saraf-saraf Iya. otak sama mata. Terus udah habis aku dicabut giginya, aku proses pemulihan, ada beberapa bulan, terus ya alhamdulillah sekarang udah nggak ngerasain sakit lagi. Cuma aku kalau misal ininya ngerasa besar itu aku harus disuntik. Soalnya dulu setelah setelah aku udah nggak ngerasain sakit juga aku harus suntik dulu, suntik Sampai rutin. sekarang? Enggak, jadi dulu ada 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan tuh setiap seminggu 2 kali, Selasa sama Kamis tuh aku harus Suntik. disuntik karena aku tuh kena kiloid, jadi itu kayak penyakit daging tumbuh. Kalau misal nggak disuntik Iya, itu bisa tumbuh dan nanti bakalan dioperasi lagi. harus dioperasi lagi. Iya, jadi aku harus rutin suntik. Tapi alhamdulillah sekarang aku jarang ngerasain sakit. Cuma paling kalau aku kecapean itu baru aku ngerasa sakit. Iya. Cuma kalau disuntik lagi sih enggak, karena udah ibaratnya udah mati, udah nggak tumbuh Enggak, lagi iya, ya. enggak bakal tumbuh lagi. Ya paling udah sih segitu cerita dari aku. Iya. Terima kasih Amel cerita pengalaman hidup kamu, dan kira-kira ada kesan dan pesan yang kamu mau sampaikan ke semuanya? Eh, Jadi pesan aku buat kalian semua, jangan pernah nyepelein penyakit yang menurut kalian biasa, tapi pada dasarnya itu emang membuat kalian tuh bahaya. Karena lebih baik mencegah daripada Iya, mengobati. benar. Karena sehat itu Mahal, mahal. benar. Oke, buat kalian semua itu cerita pengalaman dari Amel.